Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat, kita bertemu kembali di Siaran Sehat bersama dengan Dokter Reisa. Tentunya saya tidak akan sendirian ya Sobat Sehat, kali ini kita di pertengahan perjalanan bulan Ramadan akan ngomongin juga tentang bagaimana badan kita bisa tetap sehat, bisa tetap bugar, agar aktivitas kita mungkin di bulan Ramadan ini bisa berjalan dengan optimal hingga di hari Lebaran nanti bertemu dengan sanak keluarga ya. Dan sore kali ini topik yang akan dibahas adalah tetap sehat dan bugar sambut hari kemenangan. Tentunya bersama Dr. Risa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan duta adaptasi kebiasaan baru. Selamat sore Dr. Risa. Halo, selamat sore Sobat Sehat semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik ya. Amin. Dokter puasanya masih lancar, Dok? Alhamdulillah lancar. Luar biasa ya. Semoga lancar sampai nanti hari kemenangan ya, Dokter Risa. Amin, amin, amin. Amin. Oke, dan tentunya di talk show sore ini juga nantinya kita bisa menyimak langsung ya Sobat Sehat di live Instagram @radiokesehatan, kemudian di @kemenkes_ri, dan bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung seputaran topik silahkan bisa mention di semua kanal media sosial kami @radiokesehatan maupun di @kemenkes_ri maupun di WhatsApp SMS-nya di 082136362018. Nah, Dokter Reisa, seperti yang tadi saya sudah mention, kita sudah di separuh perjalanan seperti itu, dan semoga Sobat Sehat juga masih pada semangat ya. Namun nggak jarang aktivitas Ramadan ini kan bikin kita drop, apalagi kalau udah di pertengahan biasanya udah banyak jadwal bukber sama teman-teman angkatan ya. Udah mungkin juga terawihan sampai malam, akhirnya nggak ada waktu untuk cukup istirahat. Nah, bagaimana sebaiknya agar tubuh kita bisa tetap fit sampai nanti ketemu Lebaran, Dokter Reisa? Oke, jadi Mbak Dini, Sobat Sehat semuanya ya. Mungkin kita kalau udah di pertengahan bulan tuh yang tadinya mungkin awalnya semangat gitu ya. Ini udah mulai kendor, dikencengin lagi semangatnya. Karena kita kan bentar lagi juga memasuki 10 hari terakhir nih. Nah kan penting banget nih untuk kita supaya tetap bisa kuat berpuasa, staminanya bagus gitu ya. Jadi meskipun kita punya banyak kegiatan dan tetap terus berpuasa, kita harus mengatur gaya hidup sehat kita. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Dini sempat bilang, mungkin karena memang terawih sampai malam gitu ya, terus kita juga harus bangun sahur misalnya ya, harus menyiapkan makanan sampai subuh, paginya sudah beraktivitas kembali. Jadi tentunya tidur di malam harinya lebih berkurang karena kepotong-potong waktunya. Nah, sebaiknya kita siasati dengan tidur lebih awal. Jadi kalau misalnya habis terawih mungkin bisa langsung tidur habis itu, jangan langsung begadang lagi ya. Kita penuhi aja kegiatan kita tuh di siang dan sore hari gitu. Jadi memang harus tetap usahakan punya waktu istirahat yang cukup ya. Terus juga stamina tentu dibantu dengan adanya pola hidup yang sehat seperti makan yang bergizi. Ya, kalau kita udah tercukupi makan bergizinya, terus minum juga tercukupi 2 liter sehari gitu kan ya. Tidur cukup. Ya, moga-moga sih kita bisa tetap kuat ya secara fisik ya untuk menjalani puasa ini. Apalagi sebenarnya di bulan puasa ini kita punya ritme tubuh yang lebih teratur di waktu bangun, waktu makan, di jam yang sama gitu kan ya. Terus kita selama berpuasa ini juga mengendalikan metabolisme supaya berjalan lebih optimal gitu ya pada saat kita berbuka dan juga pada saat sahur. Tapi kadang-kadang nih karena tadi nih udah di-mention udah mulai jadwalnya bukber sana sini gitu ya. Mungkin kita makannya jadi berlebihan, nggak bisa mengatur gaya hidup sehat dengan gizi seimbang lagi. Terus mungkin berbukanya juga jadi terlalu mengkonsumsi makanan yang manis-manis gitu ya semuanya, yang kalorinya tinggi, yang takjilnya tuh berlebihan jumlahnya gitu kan. Nah ini harus diperhatikan lagi karena memang sebenarnya tujuan berpuasa ini kan salah satunya adalah mengendalikan nafsu. Nah termasuk pada saat kita berbuka puasa dan juga pada saat sahur gitu ya. Jadi sebaiknya tetap dikontrol supaya nggak berlebihan. Menunya juga kita bisa pilih-pilih yang lebih sehat, yang lebih tidak terlalu banyak gula, garam, dan lemaknya gitu.
Mhm, oke baik. Nah tapi berbicara tentang menu makanan Dokter Reisa ya, mungkin juga untuk teman-teman yang punya PTM atau penyakit tidak menular misalnya kayak diabetes atau biasa kita sebutnya kencing manis, itu kan biasanya menunya harus, kita aja harus sehat apalagi buat teman-teman yang PTM seperti itu. Nah kalau, teman-teman PTM ini ingin berpuasa, kapan sebaiknya, penderita diabetes ini harus mulai waspada atau mungkin juga bisa mengendalikan dirinya atau mungkin kalau misalnya udah, di batas yang udah nggak kuat sebaiknya membatalkan puasa saja, seperti itu Dokter Esa? Oke, oke. Untuk para penderita penyakit tidak menular, tentunya untuk penderita penyakit apapun ya, sebaiknya konsultasi dulu ke dokternya, karena kita harus tahu kondisi badan saat itu bisa atau tidak untuk menjalankan puasa. Ya, jadi jangan memaksakan diri kalau memang ternyata ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau dipaksakan untuk berpuasa, takutnya membahayakan kesehatan. Karena terutama pada para penderita diabetes ya, ini kan sangat rentan apabila pengaturan gula darahnya itu tidak diperhatikan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita mau berpuasa, pastikan sudah mendapatkan apa ya, lampu hijau gitu ya dari dokter pribadinya yang selama ini mengikuti perkembangan. Jadi kalau memang sudah dalam kondisi yang terkontrol, sudah tahu jadwal minum obatnya 2 kali ya pada saat buka dan sahurnya, kemudian bagaimana menjalankan hariannya agar tidak terlalu drop gulanya dan makanan apa aja yang dikonsumsi, yaitu yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Bisa kalau memang diperbolehkan dan bisa mengatur dengan baik gitu ya, selama berpuasa itu apa yang dimakan, apa yang dihindari, apa yang kapan aja harus dikonsumsi gitu. Nah, ketika seseorang itu menderita diabetes, tentu dia harus tahu kapan sih sebenarnya kalau dia berbahaya nih untuk melanjutkan puasa. Ya, kalau misalnya pertama tiba-tiba gulanya drop, jadi gula darahnya tuh di bawah 70 mg per desiliter. Nah, ini tentu harus segera dibatalkan dan harus memasukin gula nih, ya kan, supaya nggak turun lagi. Kalau misalnya dicek ulang 1 jam gitu ya, masih di antara 70 sampai 90, nah ini memang kan lebih rendah. Terus kalau misalnya kapan lagi? Ya kalau lebih, kalau tadi kan kekurangan. Kalau lebih nih dari 300 mg per desiliter, nah tentunya itu berbahaya kalau dilanjutkan. Atau kalau misalnya ada gejala-gejala hipoglikemi, misalnya dia udah dehidrasi, terus dia udah gemeteran, dia udah apa ya, dada berdebar, muncul rasa lapar yang berlebihan, haus hebat gitu ya, lemah, lemas, kebingungan bahkan, atau ada nyeri perut, atau apa ya, buang air besar, buang air kecilnya terlalu sering gitu kan, mual muntah. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Harus biasanya ada solusinya, baik itu mengkonsumsi yang manis ataupun apa yang jadi saran dari dokter yang selama ini. Atau kalau memang sudah butuh insulin misalnya, nah itu juga sudah harus diberikan gitu ya. Karena kalau terlalu rendah takutnya juga bisa kehilangan kesadaran ya, kadar darahnya. Yang penting sih kita harus memastikan kondisi kesehatan kita, apapun penyakitnya, mungkin penyakit tidak menular yang diderita gitu ya, kita harus pastikan kita siap, kita tahu apa yang harus dilakukan, terus juga harus memenuhi kebutuhan cairan ya, dan mengatur lah gaya hidup sehat yang tadi tuh, mengatur pola makannya supaya nggak berlebihan nih untuk mengkonsumsi segala sesuatu, terutama kalau pada para penderita diabetes ya tentunya nggak boleh makan makanan yang gulanya terlalu tinggi gitu ya pada saat berbuka puasa. Mhm, oke baik dan pastinya jangan memaksakan diri ya Dokter Esa? Iya, itu dia. Oke. Tahu kondisi diri ya. Betul sekali. Nah, kalau ngomongin Ramadan juga, itu kan pasti yang akan ditunggu-tunggu adalah Lebaran. Tapi Dokter Isa mudik nggak sih Dok? Apa di Jakarta aja? Ini kebetulan tahun ini di Jakarta aja, gantian. Oh. Jadi semua yang di rumah biar mudik, karena kan kita kemarin pandemi ya, jadi banyak yang di ini aja di Jakarta aja. Jadi semua sekarang pegawai pulang, semua gantian saya di rumah. Nanti saya udah ada waktunya nanti saya yang mudik. Oh, nunggu momen lain ya Dokter Isa? Semua mudik. Berarti Dokter Isa merasakan Jakarta sepi ya waktu Ya, momen pengennya Lebaran? gitu ya. Nah, tapi Dokter Reisa ngomongin masalah mudik lebaran ini pasti jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Banyak persiapan ya mulai dari mungkin nyiapin,
angpau-angpau THR buat keponakan-keponakan ya, baju lebaran dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi kesehatan sendiri menjelang mudik ini kayaknya minggu depan udah, momen mudik juga, Dokter Lisa bagaimana sih hal yang mungkin baiknya dipersiapkan gitu untuk mudik nanti? Pastinya ya udah pada nggak sabar nih ya, menunggu momen-momen libur, mudik, ketemu keluarga. Mungkin ada yang udah 3 tahun nggak pulang gitu ya ke kampungnya. Sekarang udah mulai terkontrol kondisinya, jadi sudah bisa mulai bersilaturahmi lagi dengan keluarga yang ada di kampung halaman gitu ya, alhamdulillah. Ya semoga deh kita semuanya nih Sobat Sehat bisa melewati Ramadan ini dengan baik, mencapai hari kemenangan, dan mudik dengan lancar, nyaman, dengan sehat gitu ya. Karena kan ini sebenarnya momen yang kita tunggu-tunggu ya untuk bisa bertemu dengan keluarga besar biasanya ini ya. Nah, tentunya harus dipersiapkan dengan baik. Selain tadi yang udah saya jelaskan gaya hidup sehat tadi ya, tapi kita juga harus memastikan bahwa mudik yang akan kita jalani nanti berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan persiapan pribadi, baik itu dari diri sendiri ataupun lingkungannya. Misalnya kalau dari diri kita harus jaga kesehatan gitu ya, makanya tadi udah ada tips-tipsnya nih, makan sehat, tidur cukup, segala macam ya, sampai memastikan kondisi kesehatan gitu kan. Nah kalau misalnya dari lingkungan tentunya kita pastikan apa yang kita gunakan moda transportasinya itu dalam kondisi yang aman dan baik gitu, misalnya bisa dicek gitu kan. Ini sebenarnya ada tips yang kalau mudik pakai kendaraan itu sih Mbak Andini. Jadi kita harus tahu dulu, misalnya kita mau pulang nih, bawa kendaraan pribadi. Ini kita harus tahu di mana-mana aja sih ada posko mudiknya, rutenya mana aja sih yang sekarang dibuka. Karena kan banyak peralihan-peralihan arus ya untuk menghindari penumpukan nih pada saat mudik. Nah itu kita harus persiapkan diri dulu, cari tahu ke tempat mudik kita itu apa sih yang nanti akan dilewatin gitu kan. Terus di mana-mana aja kita bisa beristirahat, karena jangan memastikan diri ya. Kalau misalnya kita dalam perjalanan misalnya 8 jam gitu di jalan ya, tentu kita harus beristirahat. Kalau misalnya pakai mobil, sebaiknya disarankan maksimal tuh 4 jam. 4 jam perjalanan semua, baik pengemudi maupun yang penumpang itu harus istirahat dulu. Minimal banget 15 menit. Nah, makanya tempat-tempat rest area gitu ya, itu harus diketahui dengan baik dan diukur. Oh iya, kita bisa istirahat di sini gitu kan ya. Karena kalau kita memaksakan diri, selain ya berbahaya ya, untuk kesehatan kan juga untuk perjalanan juga makin berbahaya nantinya. Bisa ngantuk, bisa nggak fokus gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya bagi pengendara motor, itu sebenarnya harus istirahat tiap 2 jam sekali malah. Jadi bisa stretching, ya apalagi soalnya kaku ya, kita duduk dalam posisi yang sama berjam-jam. Kemudian harus selain peregangan gitu ya, kita bisa istirahat dengan minum dulu supaya nggak dehidrasi. Kalau ada restroom, ke toilet dulu gitu kan ya. Terus juga makan, persiapkan diri. Pokoknya kalau misalnya kita dalam kondisi yang fit, gitu aja harus 2 jam, apalagi kurang fit. Kita harus tahu di mana sih posko-posko kesehatan terdekatnya, supaya kalau misalnya tiba-tiba, wah kok nggak enak banget badannya, kok gimana gitu, ada keluhan, kita tahu gimana caranya biar bisa mendapat penolongan pertamanya gitu ya. Jadi pastikan, kan Kementerian Kesehatan juga sudah bekerja sama ya dengan pemerintah di daerah-daerah gitu ya, semuanya itu menyediakan pos kesehatan ya namanya ya, pos kesehatan yang ada gitu. Jadi memang kita harus tahu, persiapkan diri termasuk dengan itu, dan bawa obat-obatan pribadi. Kalau memang apalagi kita udah tahu punya penyakit yang sering muncul misalnya, atau punya penyakit tidak menular. Misalnya kita punya MAH ya harus bawa ya, punya penyakit diabetes ya harus bawa juga gitu. Pokoknya semua harus dipersiapkan. Terus pastikan juga meninggalkan kondisi rumah nanti ya pada saat mudik gitu ya, itu harus dalam kondisi yang aman, terutama listrik nih ya kan, listrik, kompor, gas itu dipastikan dalam kondisi yang aman. Terus juga pintu-pintu, jendela dalam kondisi yang tertutup gitu kan. Ya pokoknya usahakan supaya ketika kita meninggalkan rumah itu juga sudah dalam kondisi yang siap. Jangan meninggalkan barang-barang berharga ketika kita mudik nanti gitu.
Oke. Wah, ini dari A to Z-nya memang harus diperhatikan ya Sobat Sehat. Memang kadang kalau kita mau pergi-pergi harus double checking udah dikunci belum, terus juga gas nih yang masih pakai kompor gas dicek dulu udah dicabut apa belum kalau mau ditinggal lama begitu ya Sobat Sehat. Tapi yang penting selama perjalanan tadi pesan Dokter Reisa, yang penting jangan mau cepet sampai ya, tapi harus aman selama di perjalanannya. Tapi berbicara mengenai kesehatan diri dan juga momen mudik ketemu sama keluarga Dokter Reisa, protokol kesehatan masih penting nggak sih untuk diterapkan di tengah mungkin sekarang kan pandemi sebetulnya sudah mulai terkendali, terus kayak vaksin COVID-19 juga masih diperhatikan nggak sih Dokter Reisa? Oh iya, tentu aja ya. Sebenarnya kan kita status pandeminya juga belum dicabut juga ya sampai sekarang ya. Cuma alhamdulillah Indonesia ini dalam kondisi yang terkontrol ya COVID-19-nya. Jadi ya tentunya selama masih ada pandemi, terutama penyakit ini kan masih ada di sekitar kita. Jadi ya yang namanya adaptasi kebiasaan baru tuh sebaiknya tetap harus dijalankan. Protokol kesehatan itu banyak banget manfaatnya, nggak cuma untuk COVID-19 aja gitu, tapi juga penyakit lain kayak yang misalnya sering dialamin deh kayak influenza ya kan, TBC tuh kita nomor 2 dunia sekarang ya para penderita TBC-nya. Terus juga penyakit-penyakit lain yang bisa menular gitu ya. Jadi ketika kita berada di ruang publik yang penuh orang, beresiko tinggi, ya sebaiknya tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Karena bagaimanapun juga kita kan nggak mau sakit ya, bukan cuma nggak mau kena COVID-19 aja, tapi penyakit lain juga kita kan nggak mau. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik kayak cuci tangan, itu kan menghindari kita dari ribuan kayaknya ya kuman-kuman, menghindari kita dari ratusan penyakit gitu. Jadi nggak ada salahnya, tetap dijalankan. Terus juga menghindari kerumunan, ya kan nggak enak juga ya, ngapain juga kita berkerumun, memastikan. Ketika kita misalnya, wah lagi mau mudik nih di stasiun, di terminal banyak orang yang pakai masker. Selain menghindari COVID-19, tapi kan juga kita jadi lebih aman ya dari penyakit lain, dari polusi misalnya. Nah, itu bisa sangat membantu. Misalnya gaya hidup lainnya ya, apa ya, ketika kita makan makanan sehat gitu kan, gaya hidup termasuk adaptasi kebiasaan baru ya. Nah itu kan juga nggak cuma COVID-19 gitu, kita juga terhindar dari penyakit-penyakit menular lainnya. Banyak makan sayur, buah, vitamin D gitu ya, berjemur misalnya, itu juga kan bukan cuma untuk COVID-19 tapi untuk semua penyakit termasuk influenza. Kapan nih terakhir kali kayaknya kalau sejak kita rutin menjalankan adaptasi kebiasaan baru ini kena flu misalnya, kan jadi jarang ya, karena memang kita jadi terbiasa menjadi bersih, menjadi gaya hidup sehat gitu. Jadi kuncinya adalah sebenarnya bukan cuma untuk COVID-19, tapi terhindar dari berbagai macam penyakit. Termasuk adaptasi kebiasaan barunya adalah dengan melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi yang saat ini menjadi penting adalah COVID-19 tentu saja. Jadi sebelum kita mudik, ketemu sama keluarga besar, ketemu dengan orang tua gitu ya, yang dimana kita harus persiapkan diri dulu punya antibodinya. Jadi buat yang belum booster, mungkin baru 2 kali suntik nih atau 3 kali suntik, belum booster lagi, belum booster pertama, belum booster kedua, ya harus dilengkapi dulu. Karena bagaimanapun juga kita ini kan Indonesia alhamdulillah terjaga seperti ini karena mayoritas masyarakatnya sudah punya antibodi, ya kan? Nah, antibodi ini kan optimalnya terbentuk dari vaksin, jangan sampai kena sakitnya dulu gitu. Jadi ya sudah terbukti lah bahwa vaksin ini bisa melindungi kita semua. Jadi supaya bisa tetap terus melindungi sampai nanti, pastikan antibodinya, imunnya itu tetap terus ada. Kalau imunnya turun, kita bisa kena lagi kan, dan kena lagi dan bisa nyebar lagi. Nah, itu kita tidak harapkan terjadi. Nah, jadi ketika mudik nanti bisa bertemu dengan keluarga, dengan masyarakat yang banyak gitu ya, sebaiknya semuanya sudah punya antibodi supaya nggak saling sakit, nggak saling menularkan, nggak wabah lagi gitu ya. Tetap nanti habis selesai Lebaran gitu, Idul Fitri, semuanya balik lagi ke kotanya masing-masing, itu dalam kondisi yang tetap sehat dan COVID-19-nya tetap terkontrol. Nah, jadi sebaiknya semuanya saat ini nih divaksinasi dalam minggu ini, karena kan vaksin itu untuk membentuk pertahanan yang optimal itu kan butuh waktu 1 sampai 2 minggu setelah penyuntikan. Jadi ya sekarang nih sebelum kita mudik minggu depan gitu ya, kita vaksin dulu. Jadi sebelum kita bertemu dengan keluarga, apalagi kalau misalnya ada yang termasuk rentan ya, misalnya lansia, ibu hamil,
atau orang-orang yang punya imunodefisiensi, imunnya rendah gitu ya. Nah, itu butuh perlindungan dari kita. Kita nih yang sehat nih, yang vaksin, kita ikut melindungi mereka semua supaya nggak terjangkit penyakit COVID-19 gitu. Jadi ingat nih, harus booster dulu nih sekarang. Oke, baik. Jadi walaupun, nanti tidak ada pengecekan yang ketat gitu ya, kayak tahun-tahun sebelumnya, ini kesadaran diri kita aja Sobat Sehat ya, apalagi kalau tadi, seperti Dokter Raisa sampaikan, kalau punya keluarga yang mungkin rentan terhadap berbagai macam penyakit termasuk COVID-19. Tapi Dokter Raisa yang juga dihindarin saat lebaran adalah ketika badan kita juga ikut lebaran, karena kan banyak makanan-makanan yang enak-enak disajikan keluarga, kue-kue yang dikasih juga mungkin sama sanak saudara, sama rekan kerja dan sebagainya. Tips sehat biar lebarannya juga ikutan sehat, Dokter Iza, ini seperti apa? Biar lebaran nggak lebaran ya. Oke, memang kalau misalnya kita lebaran kan identik dengan makanan-makanan yang biasanya itu berkalori tinggi, berlemak jenuh tinggi gitu ya, kayak kue-kue, ada opor ya kan, lontong sayur, apalagi gitu ya, rendang gitu ya. Jadi tentunya kita harus tetap memperhatikan gizi seimbang. Boleh tetap dikonsumsi, tapi saya punya tipsnya nih supaya nggak terlalu berlebihan. Karena kan semuanya pasti pengen dicicipin ya. Nah, sebaiknya kita siapkan piring-piring kecil aja. Karena biasanya kalau makin besar piringnya, kita makin pengen menuhin. Jadi sebaiknya piringnya kecil aja, supaya kita bisa palingnya, oh iya, kelihatannya udah penuh dan makannya dengan perlahan. Paling enggak, otak kita tuh memberi sinyal kita bisa kenyang itu setelah 20 menit. Jadi kalau makannya 5 menit udah habis, kita pasti pengen nambah lagi, nambah lagi. Jadi makannya kunyah perlahan. Kan sudah sesuai dengan anjuran ya, sekali kunyah 32 kali misalnya. Nah, makan pelan, terus juga mungkin bisa sambil santai-santai, nggak terlalu terburu-buru. Um, Terus batasi cemilan juga. Kalau misalnya masih ngerasa lapar, mungkin bisa makan sayurnya, atau bisa minum gitu ya yang cukup. Nanti perutnya tuh biasanya akan mulai terasa penuh, kita juga nggak akan makannya banyak-banyak. Tapi kalau cemilan, nah ini juga hati-hati karena biasanya ditaruhnya di toples. Terus tahu-tahu ngobrol kanan kiri, toples habis. Nah, jadi sebaiknya di toples, pindahin dulu ke satu tempat, kita udah porsiin, oke, mungkin saya makan 4-5 keping aja nih gitu ya. Karena hati-hati kan bisa aja nih dalam satu keping itu bisa udah kayak kita makan setengah piring kali ya kalorinya ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya kita mau nyemil-nyemil kue kering, ya pilih yang terbuat dari bahan-bahannya yang lebih sehat, misalnya dari gandum, oat gitu ya, atau dari sayur-sayuran gitu kan banyak tuh sebenarnya zaman sekarang tuh ya kue-kue sehat itu yang nggak terlalu tinggi gula, garam dan lemak. Terus kalau sebagai gambaran nih, kalau misalnya pada pengen makan ketupat sayur, kalau yang benar-benar satu porsi full gitu ya, itu biasanya tuh palingnya 350 kalori. Mhm. Terus kalau kita tambahin lagi pakai rendang nih, rendang tuh satu potongnya bisa 200 kalori sendiri. Terus ditambahin lagi opor ayam, sama aja nih kalau sekitar 200 gram opor ayam tuh bisa 400 kalori. Wah, itu kalau ditambah-tambah satu kali, udah kebutuhan kalori kita sehari dalam satu piring, ya kan? Jadi paling enggak, ya tadi piringnya kecil, dikit-dikit aja, paling enggak kita udah nyobain ya. Jadi kita ikut enjoy nih, menikmati makanan-makanan khas Lebaran. Gitu. Oke, baik. Wah, saya baru tahu ya ternyata satu piring itu bisa memenuhi satu hari, sebaiknya nggak usah makan lagi, tapi kan sayangnya belum cemilan yang lain ya, tadi Dokter Reza juga sampaikan. Tapi Dokter Reza, ini kita sudah punya pertanyaan dari, pendengar kita ya. Ada Andri yang bertanya, "Dok, ibu saya usianya sudah 70 tahun." Wah, luar biasa ya, berpuasa dan ibadah Ramadan juga. Tapi akhir-akhir ini mengeluhkan kakinya kesemutan dan terkadang kram yang cukup lama. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Nah, ini bagaimana Dokter Reza? Oke, pada lansia ini memang ternyata terjadi penurunan fungsi tubuh ya, termasuk kan otot, kaki, saraf gitu ya, dan pembuluh darah. Jadi yang harus diperhatikan tentunya kondisi kesehatannya dulu. Ini diakibatkan oleh apa nih kram dan kesemutannya? Karena kita harus tahu, kita harus mengerti penyebabnya apa. Kalau karena memang kelemahan otot atau keseringan duduk, keseringan tidur gitu ya, atau ternyata munculnya karena peredaran darah yang nggak lancar. Nah, ini harus didiagnosis dan harus mendapatkan solusinya. Jadi konsultasi dulu nih ke dokter yang bisa memeriksakan kesehatan ibunya Andri tadi ya.
Nah, kalau misalnya lagi muncul, apa nih yang harus dilakukan? Kalau lagi muncul bisa dikompres sebenarnya. Ini lagi kram, lagi kesemutan, bisa dikompresnya, kompres hangat. Ya, atau kalau misalnya munculnya kok nyeri gitu ya, kramnya nyeri banget gitu ya, bisa pakai krim pereda nyerinya. Terus upayakan posisi betis dan kaki yang kram ini ditinggikan, ya. Dan kalau misalnya sering kali terjadi atau misalnya tidak ada gangguan pembuluh darah, nggak ada gangguan saraf gitu ya, sebaiknya bisa mulai latihan sering-sering stretching. Jadi diajarkan stretching ringan yang bisa dilakukan setiap hari, paling nggak setiap jam sekali gitu ya, beberapa kali dilakukan stretching supaya ototnya juga terlatih gitu ya. Jadi karena lansia pun tetap harus sering-sering dilatih ototnya supaya nggak lemah gitu. Karena ada tuh olahraga khusus lansia. Nah, itu bisa dicoba ya, karena tidak membebani jantungnya, tidak membebani tubuhnya, nggak capek, tapi ototnya bisa tetap terus terlatih, jadi nggak lemah. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada gangguan, misalnya ototnya atau sarafnya memang ada kekurangan vitamin-vitamin tertentu gitu ya, misalnya vitamin B kompleks kurang gitu. Nah, itu bisa dikonsumsi, bisa ditambahkan. Tapi kan yang tahu ini penyebabnya apa, itu dokternya yang memeriksa langsung. Jadi sebaiknya konsultasi langsung supaya bisa mendapatkan perawatan yang sesuai. Oke, baik. Semoga, sehat selalu ya untuk ibunya Andri dan kita masih punya pertanyaan nih Dokter Reisa ya dari Ayu di Jakarta. Hmm. Seberapa aman ibu hamil untuk tetap berpuasa, Dokter? Saat ini saya sedang hamil trimester kedua tapi terkadang cukup lapar nih kalau siang hari. Kapan ibu hamil aman untuk berpuasa, Dokter Reisa? Oke, sebenarnya sih boleh-boleh aja selama ibu hamilnya ini dalam kondisi yang sehat, kuat, tidak mengalami gangguan pada kesehatannya, tidak mengalami apa ya, kelemahan pada kandungannya gitu istilahnya. Jadi kalau ibu hamil mau berpuasa, konsultasi dulu aja ke dokter obgynnya misalnya untuk tahu, oh iya sebenarnya dalam kondisi yang baik. Kalau trimester kedua tadi ya disebutnya ya, itu sebenarnya sudah bisa ya dan sudah aman nih untuk berpuasa. Tapi kadang-kadang gitu karena metabolisme ibu hamil itu kan lebih tinggi ya, pasti akan lebih cepat lapar, lebih cepat haus gitu dibandingkan pada saat tidak hamil. Nah, kalau mau sih sebaiknya konsumsi makanan-makanan bergizi yang optimal menunjang kehamilannya selama sahur supaya kenyang lebih lama. Misalnya banyak makan sayur, banyak makan karbohidrat yang kompleks gitu ya, jadi cepat lapar. Nah, tapi sayangnya kalau misalnya ternyata pusing gitu ya, siang-siang mual, muntah, ya sebaiknya tidak disarankan untuk berpuasa terlebih dahulu. Karena memang kan sudah mulai mengganggu nanti ya kalau sampai ibu hamilnya, apalagi biasanya trimester pertama nih ya, masih dalam tahap yang mual, muntah terus gitu ya, takutnya kan dehidrasi kalau memaksakan diri. Apalagi sudah tergolong tidak wajib berpuasa gitu kan. Jadi sebaiknya utamakan kondisi kesehatan dan janinnya terlebih dahulu. Nah, ini berlaku juga terhadap ibu menyusui ya. Jadi kalau ibu menyusui kan juga biasanya bawaannya lapar, apalagi habis menyusuin gitu ya. Jadi sebaiknya tetap utamakan kondisi kesehatan dan kebutuhan si anak. Kalau bisa berpuasa bagus, tapi kalau tidak ternyata mengurangi produksi ASI misalnya ya sebaiknya jangan. Menurunkan kualitas ASI ya sebaiknya jangan ya. Jadi ibu menyusui juga tetap harus mengutamakan pertumbuhan dan kebutuhan si anaknya supaya tetap terjamin, ASINya tetap banyak, tetap berkualitas, anaknya juga tetap mendapat asupan yang cukup. Oke, baik, lancar selalu ya untuk Ayu yang sedang hamil saat ini, semoga nanti lancar sampai ke hari persalinannya ya. Oke, Dokter Isa, kita sudah di penghujung acara. Untuk menutup perbincangan seru kita di sore hari ini, mungkin ada, pesan sehat yang ingin disampaikan, Dokter Isa, silakan. Oke, sobat sehat. Wah, sebentar lagi nih ternyata ya kita sudah setengah jalan nih untuk di bulan Ramadan ini. Dan Lebaran udah nggak terasa nih, bentar lagi kita mau mulai mudik-mudik. Tetap jaga kesehatan ya, pokoknya jaga terus gaya hidup bersih dan sehat. Kita perhatikan asupan makanan kita, gizi seimbangnya, istirahat yang cukup, tetap olahraga,
dan persiapkan mudik nanti dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa termasuk persiapan untuk vaksin COVID-19-nya. Tetap harus booster ya semuanya ya, supaya bisa mudik lancar, aman, sehat, ketemu keluarga semua di kampung halaman tetap sehat dan lancar nih merayakan hari kemenangan bersama keluarga besar. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Risa, lancar selalu kegiatannya ya Dok ya, sampai ketemu lagi. Iya, ketemu Mbak Nini. Oke, baik. Dan sobat saya demikian tadi perbincangan seru kita, topik menarik tetap sehat dan juga bugar sambut Hari Kemenangan bersama dengan Dr. Isa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan duta adaptasi kebiasaan baru. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun di sosial media Twitter @kemenkesri dan bisa menghubungi Halo Kemkes 1505567 serta tentunya di radio kesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk sobat sehat yang sudah bergabung ya baik melalui radio kesehatan maupun melalui sosial media di IG @kemenkes_ri dan @radio kesehatan. Saya Andini pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.